Alhamdulillah, inilah jadwal resmi pencairan PKH dan BPNT tahap berikutnya. Bagi KPM yang saat ini tengah menantikan pencairan Bansos PKH dan BPNT untuk periode salur bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, teman-teman perlu mengetahui jadwal pencairan Bansos PKH dan BPNT menggunakan kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan juga Mandiri. Dan jadwal pencairan PKH dan BPNT via PT Pos disalurkan dalam 4 tahap per tahunnya. Atau bantuan akan dicairkan ke KPM setiap 3 bulan sekali per tahap pencairan di PT Pos. Besaran bansos yang disalurkan untuk BPNT adalah Rp600.000 dan untuk bansos PKH itu akan disalurkan mulai dari bantuan terendah, yaitu jika memiliki satu komponen anak SD besarannya adalah Rp225.000 dan bantuan tertinggi bisa mencapai Rp2,7 juta per tahapnya. Nah, teman-teman, dikarenakan Bansos PKH dan BPNT tahap pertama sudah disalurkan untuk periode salur Januari hingga Maret lalu, sementara untuk tahap 2 dicairkan untuk periode April, Mei, dan Juni yang sudah disalurkan sejak bulan April 2024. Nah, tentunya teman-teman bertanya apakah PKH dan BPNT berikutnya sudah dijadwalkan dan akan disalurkan dalam waktu dekat? Nah, jawabannya silakan teman-teman ikuti terus informasinya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Sebentar lagi kita akan merayakan hari besar keagamaan, yaitu datangnya Idul Adha. Meskipun perayaan Idul Adha tidak semegah dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, namun tetap saja dengan penuh sukacita menyambutnya. Dikarenakan Hari Raya Idul Adha datangnya hanya sekali setahun. Nah, selain datangnya Idul Adha dalam waktu dekat, anak-anak sekolah akan memasuki tahun ajaran baru. Sehingga tentunya membutuhkan tambahan biaya ekstra untuk kebutuhan sekolah karena kenaikan kelas dan juga yang masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Yang tentunya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya teman-teman. Nah, di sini Bansos diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran untuk datangnya hari raya dan juga biaya kebutuhan anak sekolah di tahun ajaran baru. Nah, oleh karena itu sudah banyak yang menanyakan kapan pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap berikutnya. Bagi yang pencairan kartu KKS untuk PKH dan BPNT tahap berikutnya untuk periode salur Juli-Agustus. Sedangkan untuk pencairan yang PT Pos karena dicairkan per 3 bulan, maka pencairannya diperuntukkan untuk periode salur Juli, Agustus, September 2024. Nah, teman-teman, hingga saat ini pada pertengahan bulan Juni ini pencairan di kartu KKS baik untuk PKH dan BPNT masih proses pencairan sisa kuota penerima bansos yang belum tersalur. Sedangkan pencairan bansos melalui PT Pos Indonesia untuk tahap 2 untuk periode April-Juni 2024 baik PKH dan BPNT sudah selesai dilaksanakan. Nah, karena seiring dengan selesainya proses pencairan PKH dan BPNT untuk periode April-Juni 2024 lewat PT Pos Indonesia ini, banyak KPM yang mempertanyakan kapan jadwal pencairan bansos selanjutnya. Nah, jika ditinjau dari jadwal pencairan Bansos PKH dan BPNT untuk penyaluran PT Pos Indonesia akan mencairkan bantuan tahap 3 untuk periode Juli sampai dengan September 2024. Dan bila merujuk patokan jadwal pencairan PKH dan BPNT dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan Bansos reguler tahap 3 dilakukan antara pertengahan hingga akhir di bulan Agustus yang penyalurannya dilaksanakan hingga bulan September 2024. Dan jika seandainya penyaluran bantuan dipercepat oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan bisa cair di bulan Juli 2024 nantinya. Nah, bagi pencairan yang di kartu KKS untuk PKH per 2 bulan dan bila saja bantuan BPNT juga disalurkan per 2 bulan, maka periode salur yang akan datang adalah PKH untuk periode salur bulan Juli-Agustus atau tahap keempat. Sedangkan untuk BPNT-nya yang menggunakan kartu KKS untuk periode salur Juli-Agustus atau BPNT tahap kelima. Nah, jadwal pencairan Bansos PKH dan
Bantuan pangan non tunai BPNT bagi pengguna kartu KKS baik BRI, BNI, BSI dan Mandiri untuk skemanya penyaluran per 2 bulan biasanya akan disalurkan pada bulan kedua periode salurnya. Artinya jika yang akan disalurkan adalah untuk periode Juli-Agustus, maka kemungkinan besar Bansos PKH maupun BPNT akan disalurkan pada akhir Juli hingga awal dan pertengahan Agustus 2024. Meskipun pencairan telah memiliki pola waktu atau jadwal pencairan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, namun kiranya KPM diharapkan bersabar untuk pencairan di kartu KKS dan terlebih untuk proses pencairan bantuan melalui PT Pos Indonesia itu memiliki proses yang lebih panjang dibandingkan melalui kartu KKS, di mana PT Pos Indonesia masih membutuhkan waktu terkait pengiriman surat undangan. Nah teman-teman, sembari menantikan pencairan PKH dan juga BPNT untuk tahap berikutnya, baik yang cair lewat PT Pos maupun yang cair melalui kartu KKS, berikut saya rangkum beberapa bansos selain PKH dan BPNT di pencairan pertengahan Juni hingga akhir Juni 2024. Yang pertama, BLT Dana Desa. BLT Dana Desa juga menjadi bansos yang cair pada bulan Juni 2024. Sesuai dengan namanya, BLT ini bersumber dari dana desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa. Setiap KPM akan menerima BLT Dana Desa 2024 sebesar Rp300.000 per bulannya. Waktu dan mekanisme penyaluran BLT Dana Desa 2024 ini disesuaikan dengan pihak desa. Ada yang per 2 bulan sekali atau ada yang per 3 bulan sekali. Nah bagi yang cair per 3 bulan sekali berarti bulan Juni ini adalah untuk pencairan untuk tahap kedua dan langsung menerima bantuan sebesar Rp900.000 secara tunai. Selanjutnya bansos yang kedua, bansos CPP beras 10 kg. Selain uang tunai, masyarakat juga akan menerima bantuan dalam bentuk beras 10 kg pada bulan Juni 2024. Bantuan pangan beras 10 kg diberikan kepada 22 juta KPM yang terdata dalam pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KM. Kemudian bantuan berikutnya adalah yang ketiga, bansos pelajar. Program Indonesia Pintar atau PIP telah menjadi penopang utama bagi siswa-siswa Indonesia yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pada tahun 2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud kembali meluncurkan program Indonesia Pintar PIP dengan pencairan dana sebesar 1,8 juta. PIP tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, dengan pencairan dana sebesar 1 juta pada awal bulan Juni ini, diharapkan akan memberikan kelegaan bagi banyak keluarga yang terbebani oleh biaya pendidikan. Dana tersebut tentunya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan seperti pembelian buku, pembelian seragam, alat tulis, dan biaya sekolah lainnya. Dengan dana bantuan PIP ini diharapkan anak-anak dari keluarga dengan tingkat ekonomian rendah tetap dapat mengakses pendidikan secara layak dan merata. Pencairan tentunya akan dilakukan pada bulan Juni ini, memberikan bantuan signifikan kepada ribuan siswa di seluruh wilayah Indonesia. PIP juga diberikan kepada pemegang Kartu Indonesia Pintar KIP dan siswa berkebutuhan khusus lainnya seperti bencana alam, yatim piatu, korban musibah, dan lainnya. Besaran program Indonesia Pintar atau PIP bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan, yaitu mulai dari Rp450.000 hingga Rp1,8 juta. Penyaluran PIP melalui rekening simpanan pelajar atau simpel milik masing-masing siswa penerima program Indonesia Pintar PIP. Di antaranya rekening yang terdaftar di BRI untuk pelajar SD dan SMP, BNI untuk pelajar SMA dan SMK, Bank Syariah Indonesia, BSI untuk wilayah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, sedangkan untuk madrasah di bawah Kementerian Agama, pencairan PIP melalui Bank Mandiri. Lanjut teman-teman, kita ke bansos yang keempat, bansos PBI, yaitu berupa bansos non-tunai di bidang kesehatan, yaitu bansos PBI JKN. Pemerintah juga membagikan bansos berupa dana kesehatan kepada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN. Dikutip dari bpjskesehatan.go.id,
besaran dana Bansos PBIJK adalah Rp42.000 per orang per bulan. Berbeda dengan bansos lain yang cair dalam bentuk uang dan beras, PBIJKN diberikan tidak dalam bentuk keduanya teman-teman, melainkan iuran jaminan kesehatan yang langsung diberikan ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan di wilayah tempat penerima manfaat yang terdaftar. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk jadwal pencairan Bansos PKH dan BPNT untuk tahap berikutnya. Semoga berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.